statuta FIFA, statuta federasi sebuah negara itu sama kan? Itu ada asasnya netralitas sama non-diskriminasi. Jadi nggak usah campur baur urusannya, campur aduk dengan politik gitu loh. Maka saya ngelihat bahwa pembatalan itu respon keras FIFA. FIFA itu memberikan respon keras. Apakah harus gitu jika memang ini kejadian FIFA menjatuhkan sanksi sama sepak bola Indonesia lagi? Kelihatannya bisa kemungkinan seperti itu. Dan ini kan yang sangat buruk. Udah bisa kehilangan eventnya, kena sanksi pula. Kalau dari kacamata Bung Toel, jalur apa yang masih bisa kita tempuh? Waktu 50 hari lagi nih. Warga Plus 62, senang banget bisa menyapa kalian lagi di Bola Plus 62. Pastinya nih ya, kalau misalkan kita udah ketemu di sini, kita akan membahas berbagai isu, informasi menarik terkait dunia sepak bola. Mau dalam negeri, mau luar negeri, semua kita bahas bersama dengan narasumber yang panas. Wow, panas. Kayak maksudnya pasti kredibel untuk mengeluarkan atau memberikan informasi, statement, dan lain-lain. Karena isu kali ini, by the way, gimana puasanya hari ini? Masih oke, masih kuat ya, karena untuk ngebahas yang ini harus kuat mental juga. Untuk isu yang kita bahas kali ini memang sangat meresahkan, terutama untuk dunia sepak bola tanah air, karena ini menyangkut apakah sebenarnya kita mampu untuk menjadi atau untuk level up level sepak bola kita ke kancah internasional gitu kan. Nah untuk itu nggak sendiri, sudah ada bersama saya. Kalau sama dia nih suka salah tingkah, suka takut ngobrol sama dia nih. Langsung saja the one and only Bung Tommy Welly udah ada di sini. Halo Bung. Apa kabar Sil? Baik. Lama nih. Wah gila Bung, ini begitu ketemu bahasnya berat. berat banget. Karena bagaimana enggak, ini kan sebenarnya sudah menjadi salah satu momok gitu ya, yang menyita perhatian kita semua, terutama pecinta sepak bola tanah air, di mana ini menjadi salah satu harapan dengan terselenggaranya gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Ini akan memajukan level up sepak bola tanah air, membuka kita ke jendela yang lebih lanjut. Tapi apa mau dikata, ini tanggal 31 tuh sebenarnya semingguan lagi lah ya. Yes. 4 hari lagi. Yeah. Tapi kemarin ternyata drawing diundurin sama FIFA untuk batas waktu yang tidak ditentukan, Bung Toel. Ini bermula dari beberapa penolakan akan bermainnya timnas Israel di Indonesia. Ada satu yang mungkin ini menarik ya Bung ya, waktu kita lihat pola rencananya, mainnya di mana gitu ya. Kita sempat berpikir kalau wah Bali cocok. Karena kan Bali kan tempat yang menurut kita paling terbuka, internasional, open minded. Tapi ternyata kejutan datang justru dari sang gubernur Wayan Koster mengatakan bahwa dia menolak Israel untuk bermain. Kemudian dilanjutkan dengan, karena memang venue-nya ada di Solo juga. Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng juga mengemukakan hal yang sama. Akhirnya juga sejumlah pengamat politik juga akhirnya bersuara. Sampai akhirnya inilah yang harus kita hadapi, bahwa drawing dibatalkan secara sepihak oleh FIFA. Dibatalkan apa ditunda sih, Bung? Dibatalkan. Di-cancel. Karena batas waktu tidak ditentukan oleh FIFA. Nah, Bung, sesuatu yang besar yang tidak kita expect akan terjadi. Dampaknya, Bung, untuk Piala Dunia U20 bagi Indonesia seperti apa? Jadi keputusan FIFA membatalkan drawing, menurut saya sih trennya negatif. Iya, pasti. Tren ke depannya. Kenapa? Karena kan drawing itu tahapan event sepak bola kan drawing. Tanggal 31 itu 50 hari sebelum kick off. Jadi udah timelinenya udah benar tuh. Piala Dunia U20 timelinenya udah benar. Cuma kemudian dibatalkan. Kalau dibatalkan itu beda dengan postpone. Dengan undur beda kan. Kalau postpone diundur adalah perhitungan waktu mundurnya. Tapi kalau dibatalkan ini sesuatu yang lain. Exco PSSI Arya Sinulinga waktu menyampaikan setelah menyebut pembatalan, dia mengucapkan kalimat pernyataan seperti ini nih. Kami sedang memikirkan cara supaya sepak bola Indonesia tidak dikucilkan oleh ekosistem sepak bola dunia. Itu sinyalnya kemana coba?
tidak dikucilkan oleh ekosistem sepak bola dunia. 2015 saya punya pengalaman ada di epicentrum circumstances seperti itu. Jadi sepertinya ada kekhawatiran suspend kan. Pasalnya apa ya, pasti soal penolakan timnas Israel sebagai finalis dari Piala Dunia U20. Jelas ini yang menurut saya sih kalau buat FIFA ini soal komitmen. Karena sejak awal kan menjadi tuan rumah kan ada komitmen. Ada surat-surat yang ditandatangani. Bukan cuma PSSI loh. Ada kementerian, ada pejabat daerah, dalam hal ini pejabat publik daerah, gubernur dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kan Bali. Nah, iya, ini yang jadi pertanyaan, betul banget kata Bung Toel bahwa ini bukan event yang sekali, maksudnya dalam waktu dekat kemudian besok jadi gitu. Ini kan memakan waktu persiapan yang sangat lama. And why all of a sudden ini harus terjadi satu minggu sebelum drawing. Betul. Jadi Bung memang lihatnya gimana nih? Apa ya, menyedihkan lah ini sih. Karena gini, kalau kita ngomong sepak bola, statuta FIFA, statuta federasi sebuah negara itu sama kan? Itu ada asasnya netralitas sama non-diskriminasi. Jadi nggak usah campur baur urusannya, campur aduk dengan politik gitu loh, atau bersentuhan dengan politik. Karena asasnya netralitas dan non-diskriminasi. Ini juga pasti dikritik lah. Oh FIFA juga begini-begini, oke lah. Cuma dalam konteks FIFA U20, FIFA pemilik eventnya. Kita tuan rumahnya. Lalu ada agreement, ada konsensus, ada komitmen yang sudah ditandatangani. Cuma itu kan nggak jalan. Di jelang waktu yang cuma kurang dari 2 bulan kan? Udah kurang 2 bulan lagi. Maka saya ngelihat bahwa pembatalan itu respon keras FIFA. FIFA itu memberikan respon keras. Nah sekarang yang nggak ketahuan kepastian itunya. Ini kan jadi nggak pasti nih. Abis FIFA batalin kan nggak pasti kan? Iya. Ngambang gitu kan, uncertain gitu kan. Nah ini situasi yang bahaya sebetulnya. Mengacu juga sama yang dilontarkan Arya tadi gitu ya. Apakah mungkin terkait hal ini sih jangan sampai ya, harusnya juga apakah harus gitu jika memang ini kejadian FIFA menjatuhkan sanksi sama sepak bola Indonesia lagi? Kelihatannya bisa kemungkinan seperti itu. Dan ini kan yang sangat buruk. Udah bisa kehilangan eventnya, kena sanksi pula. Karena waktu dia ngomong setelah pembatalan, dia ngomong itu. Kami sedang memikirkan cara bagaimana supaya sepak bola Indonesia tidak dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Lah kan kita paham pernah ada di situ. 8 kita paham ya. Pernah ngalami ada di situ. Jadi kalimat-kalimat itu kan kita paham benar ini arahnya kemana gitu loh. Loh jangan-jangan berarti sudah ada kekhawatiran dan ancaman itu. Ini akan jadi pertanyaan semua orang, Bung. Bagaimana sebenarnya tren positif PSSI kemarin mulai terbangun? Bagaimana kita mulai beranjak ke arah yang lebih baik? Tapi kok kayak berarti nggak ada komunikasi sama pemerintah dong ya? Harusnya ada dong. Harusnya kan ada. Karena kan untuk Piala Dunia U20 ada yang namanya Panitia Nasional INAFOK. Iya, harusnya ada. Iya. But what and why? Makanya itu. Ini pertanyaan besar. INAFOK dibikin berdasarkan Kepres nomor 19 tahun 2020. Ada banyak menteri di sana kan, termasuk Mendagri. Tiba-tiba gubernurnya nyeletuk loh Bali loh. Kan kita bingung loh. Harusnya kan seirama dengan Mendagrinya. Itu yang ada dalam kepanitiaan INAFOK itu. Yang bikin kita semua bingung kan. Untuk sukses dengan FIFA U20. Bali tiba-tiba hebat loh. Terus gitu kan. Gimana nggak FIFA kayak begitu responnya coba. Karena sudah terjadwal kan drawing di Bali tanggal 31. Ini kalau dipikir-pikir, makin bingung juga ya gitu. Kok bisa kejadian kayak gini? Tadi kita sempat bahas. Mungkin gak sih Bung? Dan ngomong-ngomong ya Sel, Israel tuh lolos Juli 2022. Juli tahun lalu ini udah lolos. Kan harusnya peka, sensitif, antisipasi terkait isu seperti ini. Kan makanya tadi bahas aku. Jangan meledaknya sekarang. Itu kan tadi bahas aku kan ini kan bukan yang kemarin, kemarin baru lolos terus kita. Wah, begitu kan enggak. Ini udah lama gitu. Kenapa ada semacam berarti ada missing link di sini, apa ya gitu, koordinasi. Ya paling nggak kalau saya bilang sekarang kurang sigap, ketidakpekaan, tidak cukup sensitif ketika sebetulnya Israel lolos dari kualifikasi Eropa kan, peringkat 2 kan, kalah sama Inggris, lolos sejak Juli tahun, itu kepastiannya Juli tahun lalu udah lolos. Juli tahun lalu loh? Iya, artinya kan bisa diantisipasi, bisa dipreparasi, ketimbang saat ini 50 hari sekian tiba-tiba meledaklah penolakan-penolakan
Dan sampai saat ini kan belum ada statement Bukan yang resmi. drawingnya aja loh yang nggak jelas. Akhirnya kan Iya. nasib kita juga nggak jelas gitu setelah semua dipersiapkan ya kan Bung. Ini masih mungkin nggak gini. Andaikan pahit nih, oke fine. Iya. Tempatnya dipindahin. Ya ampun. Pindahin, cabut dong status tuan rumahnya. Iya, misalnya pahitnya gitu ya. Itu kan ujungnya mentoknya paling pahit di situ kan? Ya berarti kan nggak main juga timnas kita. Iya, makanya itu. Setelah after all semua usaha kita dan semua yang telah disiapkan, wah. Fatal ya. Kalau dari kacamata Bung Toel, jalur apa yang masih bisa kita tempuh? Waktu 50 hari lagi nih, masih ada jalur nggak yang bisa kita tempuh? Jalurnya adalah seberapa bisa kita kasih jaminan lagi kepada FIFA. Tapi kan waktunya mepet. Kedua, ya iklimnya kan belum kondusif saat ini. Dan jelas-jelas makin banyak kan pihak-pihak yang penolakan. Saya nggak mau berdebat soal itu karena ya itu yang berdasarkan pada konstitusi kita juga benar. Tapi olahraga juga pada dasarnya juga olahraga. Cuma kan kelihatan belakangan sulit ya. Olahraga menjadi olahraga, politik menjadi politik gitu loh. Karena buat saya kadang titik pandangnya beda sih. Kalau kita ngomong politik, kita bicaranya sudut pandangnya kan kepentingan. Tapi kalau olahraga, nilai-nilai olahraga lah yang jadi dasarnya kan. Sportsmanship gitu loh. Nilainya, value-nya di situ. Jadi kalau kita bicara olahraga, kita bicara sepak bola, maka saya mendasarkan pada nilai-nilai sepak bola, sportsmanship gitu loh. Nah ini kan nggak nyambung menurut saya sih kalau mau dipaksain. Maka asasnya tadi saya bilang, di sepak bola itu, di statuta itu asasnya netralitas dan non-diskriminasi. Jadi pilihannya nggak ada pilihan untuk tidak menerima Israel atau timnas Israel main, nggak ada pilihan. Karena ini juga yang ditunggu sebenarnya selain kutipan dari Exco Arya tadi itu belum ada kita dengar PSSI langkah yang akan ditempuh nih akan seperti apa gitu. Makanya tadi sampai nanya ke Kan Bung Toel bilangnya mau lobby. Ya, Cuma itu kalau dia. lobbynya lobby apa sih? Lobby Israel kita tolak, lobby Israel kita coret pasti nggak mungkin. FIFA dan Israelnya pasti menolak. Gak boleh national anthem, gak boleh bendera, nggak mungkin juga Israelnya terima. Memang ini debutnya Israel juga di Piala Dunia U17 loh. U20. Iya. Ini pertama kali Israel lolos ke putaran final Piala Dunia U20. Terus mau dicoret gitu, ditolak gitu kan. Ini akan jadi masalah baru. Iya. Wow, nampaknya memang Jadi urusannya juga beyond sepak bola lah ya beyond sekarang. sepak bola jadinya Iya. ya Bung ya, seperti tadi Betul. Bung bilang meskipun harusnya terpisah tapi akhirnya berkaitan gitu Iya. sekarang. Mungkinkah ini juga akan mempengaruhi aspek lain Bung, misalnya kayak Piala Dunia Basket, FIBA, MotoGP dan lain-lain Bung? Yang pasti kalau kita seperti ini lalu FIFA katakanlah mencabut, maka pintu untuk jadi tuan rumah event-event internasional di sepak bola terutama menurut saya sih udah tertutup. Ngayal jadi tuan rumah Piala Dunia senior gitu kan, kayak Qatar kemarin menurut saya sih tertutup. Yang lain-lainnya bisa pengaruh lah, karena itu IOC pun punya nilai yang sama kan gitu. Jadi pasti ada kekhawatiran, ketakutan yang sama terhadap event-event internasional lainnya. Oke, apapun itu gitu ya, meskipun sudah terlihat terlihat jalan buntu ya warga plus 62 gimana ya? Yang saya kaget karena itu Arya waktu abis bilang pembatalan dapat pesan dari FIFA batal, kok dia ada statement seperti alinea kedua itu begitu. Kami sekarang memikirkan cara. Ini dia kelepasan ngomong salah ngomong apa gimana? Karena kan efek kaki Kalau kita saya kan gede nangkap, ya. Loh, Efek kaki kita besar loh memikirkan dengan cara omongan dia bagaimana gitu. sepak bola Indonesia tidak dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Nah itu kan kalau yang dikucilkan itu kan karena sanksi pasti. Oke. Ya kan nggak bisa main apa-apa lagi kan. Tim nasional nggak main gitu kan. Hanya main di dalam negeri aja. Ini sangat sulit gitu untuk Dia membayangkan. kasih sinyal apa itu dia? Kasih alarm kah gitu kan? Mungkin itu udah paling Kalau saya halus ya kali tebak-tebakan ngomongnya. ya ke sana arahnya kan. Berarti ada ancaman itu, kekhawatiran itu tentang suspek. Wah, berkaitan dengan cita-cita reformasi sepak bola tanah air ini bukan start yang bagus ya, Iya. untuk membicarakan perkembangan keluarnya, apalagi ya, bisa nggak sampai sanksi nggak sih, Bung? Masih itu ada mungkin. harapannya dong ya. Ya artinya kan pilihan-pilihannya mungkin gitu. Kalau itu dicabut lalu kita nggak bisa apa-apa ya sanksinya jangan misalnya kayak gitu. But Ya itu still. mungkin pilihan-pilihan lobbynya di situ kali. Oke. Ini cukup bukan aneh, tapi maksudnya kenapa kita tidak expect sampai kayak gini? Karena sebenarnya atlet Israel tuh pernah loh main di sini ya kan? Yes. Kita tahu di 2015 ada atlet badmintonnya, Yeah. kemudian 2003 kemarin ada atlet balap sepeda yang main di sini. Dan itu kondusif, but why? Tahun politik. All in-
Piala Dunia di tahun politik gitu kan. Dan menurut saya Sulit sih kakak. antisipasinya itu loh. Israel lolos tahun lalu lah. Oke. Menurut saya sih kan harusnya ada upaya-upaya tuh. Ya apalah upaya pemerintah, apalah upaya Inafok ketimbang seperti sekarang. Semuanya penolakan itu dan FIFA membaca itu gitu loh. Sampai kemudian drawing batal, cancel loh. Not postpone. Saya pun berulang kali kemarin Kan itu, bahasanya pertama adalah ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, Iya, gitu iya, kan. Nah, masih bisa harap kan? Ada harapan ya? Nggak ada ya, Bung? berat ya kalau lihat dari pernyataannya Exco seperti itu ya. Oke. Kalau saya lihat agak berat situasinya. Oke. Ya, sekarang akhirnya mungkin kita benar-benar akan menantikan, apalagi setelah baru terpilih kemarin, Ya. janji yang dijanjikan, apa sih? Maksudnya program yang dijanjikan untuk membangun sepak bola Indonesia ini cukup banyak dan cukup meyakinkan. Langkah apa sebenarnya yang harus diambil PSSI dalam kepengurusannya Pak Erick Thohir untuk menyikapi hal ini? Ini tantangan luar biasa di depan baru kepilih, langsung ada masalah kayak gini, like apa kira-kira yang harus dia Saat ini. Iya. Ya, yang pasti Satu berdoa sih. Fix. Nggak mungkin nggak dong ya kan, berdoa dulu yang penting. Terus ya, kalau publik kan akhirnya menyambung-nyambungkan bahwa kemarin ada tragedi belum beres tragedi Ya, itu gitu. betul. Kalau publik kan nyambung-nyambungin tuh apa ya atmosfer spiritualnya lah gitu, atmosfer spiritual sepak bolanya seolah-olah nggak bagus gitu kan. karena kejadian Ya, sebelumnya. misalnya ada kejadian sebelumnya Ini setelah yang dibahas nih abis yang ini. nggak tuntas gitu kan. Tapi kalau sebagai PSSI dan juga dia sebagai pejabat negara, menurut saya sih ya sekarang koordinasi yang paling pertama dengan pemerintah. Karena cuman arahnya ke situ ya. Karena bener Iya. tadi Bung Toel bilang ini udah kecampur-campur guys ya. Warga Plus 62 bisa kali ya udah mendengar tadi perbincangan kita, udah mungkin tadinya yang masih kusut nih kenapa kesana tadi ya udah kita omongin ya. Iya. Kita juga bingung sebenarnya. Iya. Cuman itu dia kenapa ada masalah antara seperti ada yang tidak terkomunikasikan antara pemerintah dengan pihak penyelenggara sini, dalam hal ini PSSI gitu, yang Iya. Inafok juga termasuk di dalamnya dan lain-lain. Kayak why? Kenapa harus seminggu sebelum drawing? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin ini tinggal 50 hari lagi? Kenapa masalah ini meledak? Suatu saat nanti mungkin jawabannya. Drawing itu kalau orang nggak ngerti, drawing itu nggak sepele. Betul. Kalau Piala Dunia Senior biasanya 6 bulan Silakan, sebelumnya. Jadi kalau secara teknis sepak bolanya, jadi tim yang ada di finalis dia udah tahu dengan grouping dengan siapa. Lalu dia akan analisis teknik Betul, kan betul. begitu. Dia akan uji coba dengan tim yang sejenis atau setipe dengan satu grupnya. Buat kepentingan lainnya supporternya juga jelas kan tujuan beli tiketnya kemana, Iya. beli tiket pesawatnya kemana. Benar. Karena drawingnya udah jelas. Akan main di kota apa, hari apa, tanggal apa. Nah makanya ini drawing itu bukan hal yang sepele, ini tahapan yang penting. Nah begitu dibatalkan agak shock memang. Kan kemudian banyak beredar, yang nggak batal kan agak. drawingnya doang. Iya benar, kemarin ada yang bilang gitu. Gitu. Yang batal kan drawingnya dong. Enggak ya Bung ya? Enggak, itu bagian dari itu dan itu 50 hari sebelum kick off. Kalau yang U20 ini Iya, kan cuma 50 hari sebelum kick Oke, ini 50 hari menjelang kick off. Drawing nggak ada sekarang. off. Ya, Kemungkinan mereka mainnya? ketidakpastian kan. Semuanya sekarang tergantung FIFA. Akhirnya yang nggak pasti adalah gelaran Piala Dunia U20-nya. Bolanya sekarang tergantung FIFA. Yes. Situ Now nggak you bisa see the problem. amanin sih, saya nggak yakin gitu kan misalnya. Gimana? Anda waktu itu udah kirim semua dokumen, udah tanda tangan semua, kenapa Iya. sekarang begini? Iya. The problem ada di domestik gitu loh. Oke, sedikit kita berbincang tentang kemungkinan-kemungkinan yang ada di tengah ketidakpastian ini. Iya. Jadi di media sosial mungkin udah banyak kayak warga Plus 62 juga yang baca atau lihat ada beberapa negara yang mengajukan diri Yes. secara sukarela untuk menjadi tuan Tuan rumah. rumah. Di antaranya kalau yang kita dengar banyak itu adalah Argentina, Ya. kemudian Peru, kemudian Qatar. Lah tiga ini memang nggak lolos. Jadi tentu mereka menginginkan tiket ini untuk bisa bermain atau berlaga masuk ke gelaran Piala Dunia U20. Yes. Tanggapan Bung Toel tentang kemungkinan hal ini? Ya. Taruhlah tiga negara ini dulu. Ya akan langsung bisa diserobot kan. Jadi ketika situasinya nggak menentu, FIFA akan punya cepat pilihan. Qatar salah satu pilihan yang akan sangat cepat. Betul, Qatar karena kemarin kalau kita Apalagi- lihat historinya bekas baru aja menggelar Iya. gelaran Piala Dunia dibilang sukses. Betul. Argentina sebagai Baru negara juara. juara. Peru bisa kita bilang bukan hal yang tidak mungkin karena mereka punya kualitas yang bagus juga. Dan gitu kemarin kan. baru jadi tuan rumah Piala Dunia U17 Yes. juga. Jadi stadionnya juga udah ready Itu infrastrukturnya maksudnya. gitu. Jadi kan. gimana Bung ngeliatnya? Dari tiga ini menurut Bung Toel yang paling mungkin?
kadang mungkin kita nggak ngegampangin sepak bola atau mau campur adukin, kita senangnya begitu kali ya. Agak sulit juga ngomong yang paling tepat apa gitu loh. Cuma kan kesannya kita udah dapat barang bagus nih dalam konteks buat sepak bola. Ya bukan yang paling utama sih, yang nomor 2-nya yang U20-nya. Tapi kan tetap ya dunia levelnya. Oh iya. Barang bagus gitu loh. Yes. Tapi kan kelihatannya kok apa ya, banyak campur aduknya, apalagi di tahun politik dan sebagainya. Akhirnya nggak, malah terancam nih sekarang. Aku sih feelingnya trennya agak sedikit ke negatif ini, dibatalin itu. Ketidakpastian akhirnya. Ya tentu ya, doa dari semua pecinta sepak bola tanah air diperlukan untuk biar kondisi ini kondusif dan kita sebenarnya dapatlah ketemu titik yang paling baik untuk kita. Menyangkut tadi ada yang ngomongin soal terkait dengan jangan-jangan ini karma buruk dari hal yang belum selesai sebelumnya, ya kan Bu? Yeah. Ngomongin hal itu juga sebenarnya masih bisa diulik karena kemarin kita tahu bagaimana, kita masih ingat dong tragedi Kanjuruhan merupakan titik kelam sejarah hitam untuk sepak bola Indonesia. Nah, pertengahan Maret kemarin ada sidang vonis di PN Surabaya untuk 5 terdakwa kasus yang menewaskan 135 orang ini, di mana 2 diantaranya bebas. Bung Tan ngeliatin dia dong. Dengan alasan kalau yang belum tahu mungkin bisa diceritain sekilas saja, ini adalah 2 polisi ya. 2 polisi yang dinyatakan memang dilepas karena katanya tidak menembak langsung ke audiens, tapi arah angin yang membawa gas air mata itu. Jadi yang salah angin kalau kata Mas produser kita. Mengadili angin. Mengadili angin Kanjuruhan. Jadi kebetulan ada banyak diskusi juga dengan teman-teman, ada tim advokasi dari korban, teman-teman dari mana-mana lah, pihak-pihak yang punya concern pada tragedi Kanjuruhan. Memang banyak kejanggalan pada proses penegakan hukum, pada proses hukum positifnya, pengadilannya katanya. Ada banyak kejanggalan, ada banyak intimidasi juga. Lalu aktor lapangan yang dihukum. Tapi aktor di belakang layarnya nggak kesentuh gitu loh. Lalu kemudian aktor lapangannya pun akhirnya bebas karena angin rupanya yang jadi salah gitu loh. Kan begitu tuh kejadiannya. Nah, kalau dari selama kita mengikuti kejadian itu memang venue-nya sepak bola. Tetapi kalau saya amati dari berbagai laporan, dari berbagai pandangan, dari berbagai data-data yang ada, itu bukan semata-mata faktor bola sebetulnya. Tapi Bu? Ya itu tadi nggak pernah terungkap. Kita berharap lewat pengadilan ini terungkap, kebuka semuanya, ternyata nggak juga. Nggak juga ternyata. Karena kan sebetulnya faktor-faktor bolanya sudah dieliminir. Betul lah ada ketidaksempurnaan stadion, ada tiket yang dianggap lebih, ada hal yang ini. Tapi seburuk-buruknya Kanjuruhan, Arema udah ratusan purnama kali, ya nggak? Setuju. Jadi tuan rumah menggelar pertandingan. Bonek juga nggak ada saat itu. Tapi kok sedemikian fatal? Itu poinnya. Terus dari segala macam investigasi itu yang membuat saya melihat bahwa ini bukan semata-mata faktor tunggal sepak bola. Cuma pengadilan pun tidak membuka itu secara transparan. Yang saya simpulkan dari semua kesaksian atau dari pendapat berbagai pihak yang terlibat concern pada kasus ini, hanya aktor lapangan yang di sidang, aktor intelektualnya nggak tersentuh, maksudnya yang lebih di atasnya nggak tersentuh. Ada banyak kejanggalan dan intimidasi dalam proses itu pun. Jadi masih jauh keadilan buat korban, itu masih sangat jauh. Ini Bung Toel setuju nggak sih akhirnya jadinya berdampak ke gelaran Piala Dunia, nampak banyak tidak merestui gitu? Ya itu sih akhirnya orang nyambung-nyambungin gitu ya. Iya gitu, yang beredar di ini kan begitu. Iya, oke. Bukan mungkin sih, tapi 2 hal ini masih kita tunggu sama-sama penyelesaiannya gitu. Yang satu, aku rasa juga benar kata Bung Toel, masih banyak yang belum puas dengan hasil putusan terkait dengan tragedi Kanjuruhan yang menjadi sejarah hitam untuk sepak bola kita. Yang kedua adalah kita sekarang sama-sama menanti nasib kita setelah kejadian bukan dicabut ya Bung ya? Dicabut nggak sih bahasanya, benar nggak sih? Dibatalkan gelaran Piala Dunia U20 drawing ya kemarin. Iya, drawing. Tadi tuh dari tadi
sejujurnya aku takut salah nyebut bahwa dibatalkannya Piala Dunia U20 dari Indonesia. Kalau kayak gitu ngomongnya salah nggak sih? Salah karena baru drawing. Oh, baru drawing ya benar. Ya artinya tunggu aja. Cuma ketika drawing dibatalkan, itu kan tanda-tanda buruk. Gitu iya. ya. Oke, itu yang masih kita sama-sama nantikan. Iya. Tapi tapi sedikit untuk menghibur, adalah sedikit catatan manis yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu ya. Bagaimana kita sama-sama harus happy, harus senang di mana kemarin Indonesia menang 3-1 kalau berhadapan dengan Burundi di leg pertama. Bung Toel, kalau misalkan kita lihat memang seperti yang diharapkan, ya pemain naturalisasi masuk terjadi bisa dikatakan oke nih kayaknya udah bisa harmoni, setuju nggak Bung? Apa masih banyak ternyata yang harus diperbaiki? Tim. Yes. Kalau satu yang pertama adalah begini, ini kan kepengurusan yang baru, PSSI-nya Erick Thohir. Kemarin itu kan sebetulnya agak kurang kepegang tuh, FIFA Matchday kemarin lawannya siapa belum ada. Sampai pergilah ke Kongres FIFA di Rwanda. Ada Erick Thohir, ada Wakil Ketua Umum Tisa. Sepertinya dapat Burundi di sana. Karena sebelumnya Burundi itu akan lawan Kenya. Tapi sepertinya diiming-imingi apa segala macam di lobby dan sebagainya ini bisa datang. Jadi FIFA Matchday kemarin selamat back to back lah. Nanti yang kedua main lagi kan. Kalau dari sisi kualitas menurut saya sih nggak terlalu istimewa banget lah ya Burundi ya. Nggak istimewa banget lah. Jadi menang 3-1 wajar? Ya wajar menurutku. Sekarang kalau isu naturalisasi, kalau kita bilang Jordi Amat, memang menurut saya sih kualitasnya bagus. Bagus, dengan banyak call yang diambil, Persoalannya kenapa isu ini suka jadi polemik? Karena komunikasi publik PSSI itu nggak bagus menurutku. Apanya tuh? Sila juga tahu. Ini kan ceritanya host. Oh iya. Nanya. Apanya sebagai direktur media. Wah dibuka. Jadi begini. Kalau ngomongin naturalisasi, imbangi dengan ngomongin yang development, usia muda, ranahnya dirtek, supaya jangan melulu naturalisasi. Orang yang nggak ngerti nanti nyalahin. Naturalisasi sekarang konteksnya hanya untuk timnas. Lalu kualitasnya harus terjamin based on apa? Rekomendasi pelatih kan. Yang ketiga adalah dia harus ada darah Indonesia, maksimal dari kakek neneknya. Nggak boleh yang nggak karuan-karuan gitu. Pokoknya ada darah kakek neneknya, itu persyaratannya. Lalu secara jumlah saya lihat kan 3 misalnya. 3 dari 23, kalau kita hitung tim ya, 23 kan 13%. 3 dari 11 ya 27%, nggak sampai 30%. Nah maksudku komunikasi itu yang disampaikan. Kalau dari 11 itu maksimal 3, nggak mengambil semua posisi jadi 7 misalnya. Menurutku sih ya harus sesuatu yang bisa dimaklumi atau diterima gitu. Hanya komunikasi itu kan nggak pernah muncul. Tuh. Makanya aku bilang kan persoalannya komunikasi publik. Ribut soal naturalisasi tapi nggak dijelasin naturalisasi ini permintaan pelatih misalnya. Lalu kualitasnya harus rekomendasi pelatih. Lalu ada darah Indonesia. Lalu jumlahnya maksimal 3 misalnya. Supaya secara persentase timnas tetap Bumi Putra punya peluang besar juga. Betul. Nah, dan tidak selamanya misalnya. Tapi kan itu hanya persoalan komunikasi publik. Tapi yang terjadi sekarang pro kontra aja. Ada kubu pro naturalisasi, ada kubu kontra gitu. Tapi seolah karena kemarin memetik kemenangan 3-1. Iya. Jadi ini semacam sugar coating. Oke, yang kemarin berarti yang kelihatan ada Elkan Bagot, Jordi Amat, Maklok ya, Stefano Lillipali. Bagus sih memang mainnya mereka semua kemarin. Hal apa nih yang harus bisa diperbaiki lagi? Karena kan masih panjang nih nampaknya untuk menyelaraskan permainan mereka. Ini 3-1 apalagi lawannya Burundi kata Bung Toel tadi ini tidak menguji lah gitu. Ya, kalau nggak menguji berarti maksimalkan taktikalnya gitu loh. Nah, kemarin sih menurut saya sih bagus. Sinteyong ini mainin 3 back. Coba pakai pola 3 back Jordi Amat, di kirinya Elkan Bagot, di kanannya Rizky Ridho. Jordi Amat kalau pegang bola dia naik ke depan jadi gelandang tambahan. Kirinya wingbacknya Pratama, di kanannya Asnawi Mangku Alam. Lalu kalau di depannya Stefano Lillipali nggak jadi winger sebetulnya. Dia jadi kalau istilah sepak bolanya scammer. Luis Figo lah. Jadi dia mainnya agak ke dalam. Karena wingernya diisi oleh Pratama Arhan. Jadi antara kiri dan kanan nggak simetris. Ini sih teknik ya. Ini sih ngasih informasi yang agak teknikal. Direktur teknik. Bukan. Sebelah kanannya Yance Sayuri.
Oke. Pengacau zaman dulu, bukan direktur teknik. Tengahnya Maklok sama siapa? Irianto, lalu strikernya Dendi Sulistiawan. Jadi menurut saya sih maksimalkan formasi itu, 3 back, wing backnya Asnawi dan Pratama Arhan, Stefano Lillipali jadi scammer, jadi nomor 10, jadi nomor 7. Menurut saya sih kalau skema itu bisa jalan lebih baik lagi dan lawan siapapun, semoga bisa lebih baik. Sebentar, lawan siapapun ini kan nanti kan kita lawan Asia ada satu kali lagi nih main lawan Burundi Burundi ya. Menang lah saya pikir ini. Menang. Reviewnya dari Bung Toel menang nih. Menang lah. Pengurus baru citranya harus bagus dong, Sil. Dapatnya juga di lobby. Gimana? Gimana? Bentar. Iya kan, tapi kan maksudnya. Iya, pas di sana pasti. Oh itu. iya. Karena sibuk organisasi, sibuk politik, KLB. Lupa bahwa di Maret ada FIFA Match Day. Iya. Sekjennya kan juga antara iya dan tidak kan, malu-malu diungkap tuh. Mungkin baru, jadi belum nge-feel aja gitu kan. Masa sekjen baru? Ya maksudnya groginya mau pasti ada gitu. Kalau enggak, kenapa nggak kita pilih lawan yang udah pasti kita mainin, kayak misalkan Thailand, Jepang, Korsel, kenapa dapetnya Burundi gitu, Bung? Ya makanya, itu kan berarti kan nggak digarap, sibuk dengan politik organisasi gitu kan. Iya. Itu kan pasti ke sekjen yang harus ngurus kan. Sil, coba hubungi ini FA ini kan begitu dulu, cari. Gimana dulu, Bung? Tapi kalau kita lihat nih, Bung ya, pengembangannya gitu, jika di antara tim-tim yang biasa main sama kita, skup Asia Tenggara deh gitu ya. Lawan Vietnam, Thailand lah. Kuncinya itu aja. Kalau udah bisa lewatin mereka, Setuju. Iya. Kenapa, Bung? Kenapa 2 tim? Soalnya kan kemarin hebat tuh main lawan Burundi kan, Maklok enak banget di tengah segala macam ya. Gitu kan. Waktu lawan Thailand, lawannya Bunmatan, Teraton Bunmatan sama Sarayoyen nggak keluar tuh yang kayak kemarin. Kalah penguasaannya gitu loh. Jadi ya uji sama mereka. Atau sama Vietnam lah. Vietnam. Ya. Why Vietnam? Keren Korsel? mainnya kan. Jepang? Ya, Korsel Jepang untuk level berikutnya. Gitu. Bahkan untuk level berikutnya. Iya. Jadi kita taruhnya bisa ke Thailand dulu, Vietnam, baru mungkin Jepang dan Korea Selatan. Gitu ya. Oke, Bung, ini closing terakhir dengan kondisi yang carut marut, bukan carut marut, maksudnya mengkhawatirkan seperti sekarang gitu untuk sepak bola kita bersama gitu ya. Kita sebagai pecinta sepak bola, apa yang harus kita harapkan? Apalagi yang harus kita maksudnya, menurut Bung Toel, ke depannya kita gimana nih? Jalurnya memang nampaknya akan berat, tapi ada harapan nggak? Gimana gitu? Jangan sampai disuspend lagi. Jangan sampai disuspend. Intinya sih itu ya? Berat, iya. Nah, kita tunggu juga nih komentar dari warga Plus 62 di kolom komentar yang mau berdiskusi bareng kita, karena ini kan obrolan terbuka, santai, kita bisa ngobrol bareng gitu kan, dari semua yang sudah kita obrolin bareng Bung Tommy Welly hari ini. Tentu pasti yakin banget banyak juga yang punya kegelisahan sama kayak kita ya. Lah, kita aja mau ngobrol bingung nih sebenarnya kayak karena ada berat di dalam hati gitu. Karena ada bentrok ya. Bentrok betul? Pikiran kan kita pengen ada Piala Dunia Under 20 ya. Betul, dengan semua persiapan yang sudah dilakukan. Pengalaman dan pengetahuan kita mengatakan dengan informasi seperti itu yang disampaikan oleh Exco, ini kayak trennya ke negatif ya gitu. Nah, jadi kita bertentangan gitu loh. Inginnya sih bagus, tapi kita sadar akan kemungkinannya yang tersedia di atas meja. Warga Plus 62 please banget coba kasih tahu unek-unek kalian di kolom komentar. Kita ngobrol bareng kita, siapa tahu di episode berikutnya bisa kita bahas lagi jika memang tapi memang selalu harus ada harapan di hari-hari mendatang. Kan begitu, Bung? Betul. Selama sanksi belum jatuh, kita masih bisa berjalan. Kan begitu? Selama langit masih biru, selama rumput masih hijau, main bola. Udah, pokoknya itu aja. Udah closing paling bagus tuh dia di tengah tema yang berat banget ini. Tapi tetap semangat terus, jangan hilang harapan lah ya sama timnas kita apapun itu kondisinya. Terutama mau ngucapin juga nih untuk para UMKM yang sudah bekerja keras untuk membuat merchandise. Kan? Ini kan ada maskot udah ada ya? Udah ada baju logo udah ada. Ada 53 jenis merchandise yang telah disiapkan sebenarnya, nggak apa-apa mungkin. Terus theme songnya mau dikemanain? Kalau nggak jadi? Di play aja, tetap enak. Nah, terima kasih Bung Toel untuk obrolan hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan komen, pastinya kita tungguin komennya. Thank you, sampai ketemu lagi.